Bapak Dr. Syafarudin, SAG, MSI. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi harga. Jadi, harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk memperoleh manfaat bagi seseorang atau kelompok dalam waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga dalam Islam untuk memberikan nilai finansial terhadap suatu produk atau jasa. Adapun kaitannya dengan Islam, bahwa harga terbentuk secara alami melalui permintaan dan penawaran dalam rangka mewujudkan maslahah. Pada masa Rasulullah, ketika harga melonjak naik, para sahabatnya berkata, "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami." Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan dan mencabut harga dan memberikan rezeki. Saya berharap dapat bertemu Allah dalam keadaan tanpa seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku tentang kesaliman dalam darah dan harta." Hadis di atas menunjukkan bahwa penetapan harga dalam Islam berdasarkan sunnatullah berjalan secara alami tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Jika demikian adanya, maka penentuan harga yang menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar berarti akan menimbulkan kerugian bagi para pembeli, begitupun dengan penjual. Ini adalah
suatu kesaliman. Oleh karena itu, harga harus dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. Artinya, harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah karena penentuan harga tergantung pada interaksi permintaan dan penawaran. Namun demikian, Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para produsen atau penjual melakukan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Pada masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar baik pada sisi supply maupun demand. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin ini pada sisi supply yaitu mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedang intervensi pasar dari sisi demand dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Ibnu Taimiyah juga memperkenalkan konsep harga yang adil dalam penetapan harga pada suatu barang ataupun jasa. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga di mana orang-orang tersebut menjual barangnya dari tempat umum sebagai hal sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu yang berbeda. Ada dua terma yang seringkali ditemukan tentang masalah harga tersebut menurut Ibnu Taimiyah, yaitu kompensasi yang setara atau adil atau iwat al-mits dan harga yang setara adil yang sering disebut dengan saman. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir dengan hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan atau nafs al-adl. Kemudian pengertian dari iwat al-mits adalah pergantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Adapun saman adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual tersebut. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah itu berhubungan dengan prinsip la darar, yaitu tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Dengan berbuat adil maka tidak akan terjadi kesaliman. Tujuan utama dari harga yang adil tersebut adalah untuk menegakkan keadilan dalam bertransaksi, pertukaran, dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. Konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para pengusaha untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif. Selain itu, konsep harga yang adil Ibnu Taimiyah ini hanya terjadi pada pasar kompetitif. Tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, di mana kondisi ini semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada yang menganggur, sebab
Harga pasar kompetitif ini merupakan kecenderungan yang wajar. Karena itu, beliau menantang adanya praktek monopoli terhadap kebutuhan manusia. Jika ada sekelompok manusia yang melakukan monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan regulasi atau pengaturan terhadap harga. Pada gambar di samping dapat dijelaskan bahwa ketika tingkat harga sebesar P, jumlah barang atau jasa yang diminta dan ditawarkan adalah sama, yakni sebesar Q. Titik HKM adalah titik E. Titik ini menunjukkan tingkat harga pada huruf P dan jumlah pada huruf Q. Yang diminta dan ditawarkan adalah sama. Hal ini terjadi pada barang atau jasa yang kandungan masalahnya MS tetap, yaitu berapapun yang diminta dan ditawarkan, jumlah masalahnya ini tetap sama, dan variabel lainnya juga diasumsikan tetap. Go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi mengenai perilaku muslim terhadap penetapan harga dalam Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.